Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Saya salah satu asisten laboratorium statistik industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul praktikum yaitu distribusi hipergeometrik dan binomial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai keadaan yang sebenarnya bisa dihitung melalui probabilitas. Contohnya, ketika kita akan membeli suatu peralatan rumah tangga, kita dapat menghitung apakah kita akan mengambil barang yang cacat atau tidak dengan menggunakan distribusi hipergeometrik dan juga binomial. Distribusi hipergeometrik adalah suatu distribusi diskrit yang mengestimasi probabilitas dari suatu hasil tertentu. Biasanya akan muncul X kali dalam suatu ukuran sampel N yang diambil dari populasi terbatas atau finite. Adapun karakteristik dari percobaan distribusi hipergeometrik, yang pertama, sebuah sampel acak berukuran N kecil dari populasi N besar. Distribusi binomial adalah suatu distribusi diskrit yang mengestimasi suatu probabilitas dari hasil tertentu. Biasanya akan muncul X dari suatu sampel terbatas yang diambil dari suatu populasi yang tak terbatas atau infinite. Adapun ciri-ciri dari distribusi binomial, yang pertama adalah setiap peristiwa hanya mempunyai dua, yaitu ya, tidak, ya, tidak. Yang kedua adalah probabilitas dari suatu peristiwa adalah bersifat tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah lembar pengamatan, dan yang kedua adalah dua buah wadah berisi kancing biru dan juga merah yang menandakan kancing cacat dan juga kancing yang baik. Dan yang ketiga adalah alat tulis kantor. Langkah pertama pada distribusi hipergeometrik adalah mengambil sebuah kancing pada wadah yang telah disediakan. Wadah pertama berisi kancing dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua juga seperti itu, dan yang ketiga juga dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing wadah. Yang pertama, untuk N sama dengan 7, maka kita akan mengambil 7 buah kancing secara acak pada populasi yang terbatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah mengambil kancing, kita harus menghitung berapa jumlah cacat dan juga jumlah kancing yang baik yang telah kita ambil. Misalnya, seperti yang telah saya ambil, kancing biru itu menandakan baik, jadi yang dicatat pada tabel adalah 0 jika jumlah kancing yang terambil adalah kancing baik. Untuk pengambilan data selanjutnya, kita menggunakan wadah kedua. Prosesnya sama seperti tadi, hanya saja populasi dalam sampelnya berbeda dengan wadah 1. Kita akan melakukan pengambilan N sama dengan 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pengambilan dilakukan dengan tidak melihat wadah. Di sini, setelah melakukan pengambilan data, kita dapat melihat ada 3 kancing berwarna merah yang menandakan cacat. Jadi, kita akan menulis pada lembar pengamatan bahwa jumlah kancing cacat ada 3. Begitu seterusnya untuk wadah 3. Selanjutnya, kita akan melihat proses pengambilan data dari distribusi binomial. Untuk distribusi binomial, prosesnya hampir sama dengan hipergeometrik, yaitu menggunakan 3 wadah, yang dimana setiap wadah mempunyai jumlah atau populasi masing-masing. Oke, untuk wadah pertama, kita akan melakukan pengambilan sebanyak 5 kali, atau N sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, berdasarkan kancing yang kita ambil, datanya harus kita masukkan kepada lembar pengamatan. Kancing 1 biru, kancing 2 merah, kancing 3 merah, kancing 4 biru, kancing 5 merah.
yang kemudian akan kita catat jumlah cacatnya di pojok kanan. Selanjutnya, untuk pengambilan data distribusi binomial, kita akan mengambil wadah kedua lagi dengan N sama dengan 20. Berarti kita akan mengambil kancing sebanyak 20 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berdasarkan kancing yang kita ambil, kita harus mencatat semua jumlah-jumlah kancing dan juga warnanya. Lalu kemudian kita menghitung berapa jumlah cacat dari pengambilan tersebut. Setelah mencatat, kita kembalikan ke dalam wadah. Untuk pengambilan data selanjutnya, kita menggunakan wadah 3. Prosesnya hampir sama seperti tadi dengan satu kali pengambilan, yaitu sebanyak 40 atau N sama dengan 40. Asumsikan kita telah mengambil 40 kancing, lalu kemudian kita akan mencatatnya pada lembar pengamatan, kemudian menghitung jumlah cacat berdasarkan pengambilan tersebut. Setelah mengambil data, kita akan mengembalikan kancing-kancing tersebut kepada wadah kembali. Untuk pengisian pada lembar pengamatan pada distribusi hipergeometrik yang pertama, pada sampel pengambilan pertama N sama dengan 7. Jika yang kita dapatkan kancing merah sebanyak 2 buah, maka kita akan mencatat 2. Pada pengambilan sampel kedua, kita akan mengambil sebanyak 7 buah kancing kembali. Dan jika kita mendapatkan kancing merah sebanyak 3 buah, maka kita akan mencatat 3, dan begitu seterusnya sampai jumlah sampel yang ditentukan. Dan yang kedua adalah K sama dengan 100 atau wadah 2. Prosesnya sama seperti pengambilan pada N sama dengan 7 di wadah 1. Kita mencatat jumlah kancing cacat atau kancing merah yang kita dapatkan. Misalnya pada pengambilan sampel pertama ada 2 dan pengambilan sampel kedua ada 4. Begitu juga untuk wadah ketiga. Prosesnya sama dengan wadah ke-1 dan wadah kedua. Untuk pengambilan N sama dengan 20 atau kancing sebanyak 20, kurang lebih kita juga melakukan proses yang sama seperti pengambilan N sama dengan 7 tadi, dengan mencatat jumlah cacat yang kita dapatkan, misalnya 6, 7, 5, 4, 2, dan 3. Seperti itu, dan dilakukan sebanyak jumlah sampel yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan melihat pengisian lembar pengamatan distribusi binomial. Seperti yang terlihat di depan saya adalah contoh lembar pengamatan. Untuk distribusi binomial, kita akan membuat kolom dari masing-masing kancing yang akan kita ambil. Untuk N sama dengan 5, yang berarti kancing kita akan ambil sebanyak 5 buah. Dan kemudian kita akan mencatat dari masing-masing kancing tersebut. Misalnya kancing pertama merah, kancing kedua biru, kancing ketiga biru, kancing keempat merah, dan kancing kelima merah. Seperti yang kita lihat bahwa kancing merah berjumlah 3 buah, jadi kita tulis jumlah cacat ada 3. Dikarenakan kancing merah mewakili untuk jumlah cacat dan yang biru adalah produk baik. Begitu seterusnya. Untuk N sama dengan 10 atau N sama dengan 20, kita tinggal menambahkan kolom ke samping. Dan untuk jumlah sampel itu akan ditentukan oleh masing-masing asisten. Adapun pengolahan data yang akan kalian lakukan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut.
Demikianlah pemaparan materi dan juga prosedur praktikum distribusi hipergeometrik dan binomial. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya.